kebersamaan dalam diskusi pendapatan supaya dua-duanya meningkat. Yang membuka lapangan pekerjaan juga usahanya besar, yang membawa tenaga kerja bekerja dalam usaha itu juga mencari pekerjaan. Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang didukung oleh KSPSI pada Pilpres tahun 2024 mengesahkan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Menyampaikan rasa hormat atas amanat yang dititipkan dan dukungan yang diberikan. Tadi KSPSI menyampaikan butir-butir yang menjadi aspirasi, sekaligus juga menyampaikan bahwa akan berjuang bersama untuk mengikhtiarkan. 2019 kami turun demo, sampai sekarang Omnibus Law masih tetap dipaksakan oleh pemerintah, sehingga rakyat, buruh, petani, nelayan tercekik gara-gara Anies Baswedan satu-satunya pada saat 2021, pada saat Bapak Anies Baswedan menjadi gubernur, beliau berani menentang kebijakan pusat, bahkan beliau sampai digugat oleh Apindo dan beliau menghadapi itu dengan sendiri. Dan beliau bukan karena beliau apa? Karena beliau betul-betul mengedepankan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini bagian dari gelombang dukungan rekan-rekan pekerja yang merasakan pertama bahwa sikap atau polisi-polisi Pak Anies di DKI dulu terbukti berpihak pada kesejahteraan kaum pekerja. Tapi juga punya harapan bahwa apabila nanti Pak Anies memimpin Indonesia, kebijakan-kebijakan yang pernah dilakukan di Jakarta juga di scale up atau diperluas kepada kaum pekerja di seluruh Indonesia. Apakah itu mungkin? Saya kira sudah terbukti bahwa Pak Anies punya keberanian untuk menempuh terobosan, tapi juga punya kemampuan policy making atau pembuatan kebijakan yang berpihak. Sepakat dari kawan-kawan SBS 92 seluruh Indonesia sepakat untuk mendukung Bapak Anies Baswedan menjadi presiden di 2024. Inilah yang menjadi keputusan. Poros buruh untuk perubahan dideklarasikan di Bogor, tetapkan 10 setan industri. Dikutip dari Antara Bogor, Poros buruh untuk perubahan dideklarasikan di Bogor, Jawa Barat pada Jumat malam 13 Oktober 2023 oleh Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh tingkat nasional. Dalam deklarasi itu juga mereka menetapkan 10 setan industri yang merupakan gangguan bagi berkembangnya industri dan rendahnya kesejahteraan buruh yang kemudian, yaitu 1. Upah murah, 2. Hilangnya kepastian kerja, kerja kontrak, outsourcing, dan pemagangan, 3. PHK semakin dipermudah, 4. Potongan uang pesangon besar-besaran, 5. Serbuan tenaga kerja asing Cina, 6. Jaminan sosial terbatas diskriminatif, 7. Pungutan liar dan KKN, 8. Bunga bank tinggi bagai rentenir, 9. Penyelenggaraan pekerja migran yang memeras, dan 10. Impor produk industri yang ugal-ugalan. Pembentukan Poros buruh untuk perubahan itu juga dilakukan menjelang pemilu presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2023. Berbagai konfederasi dan federasi di tingkat nasional yang tiada lelah berjuang mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres. Dalam deklarasi itu hadir para pimpinan buruh nasional dari berbagai konfederasi dan federasi, antara lain Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional SPN Joko Heriono, Ketua Umum SBSI 92 Sunarti, Ketua Umum FSP Pertanian dan Perkebunan PP SPSI Ahmad Munji, Ketua Umum FSP Logam Elektronik dan Mesin LEM SPSI Arif Minardi, Ketua Umum FSP Kimia Energi dan Pertambangan KIP SPSI Dedi Sudrajat, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, dan Ketua Umum KSPN Andi Baso Rukman, serta beberapa tokoh buruh lainnya seperti Ana Sumarna dan Samsul Bahri, masing-masing dari FSP Transport Indonesia, SPSI Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
Deklarasi Bogor atau Deklarasi Poros Buruh untuk Perubahan dibacakan oleh Joko Heriono berbunyi, kami Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja, Serikat Buruh tingkat nasional, dengan ini mendeklarasikan Poros Buruh untuk Perubahan sebagai langkah perjuangan politik kaum buruh Indonesia untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Ikhtiar perjuangan politik ini kami abadikan untuk membebaskan Indonesia dari belenggu kebijakan yang menindas kaum buruh dan yang menghambat pembangunan industrialisasi nasional. Jumhur mengatakan deklarasi ini adalah sebagai tindak lanjut dari harapan para anggota yang ingin berjuang memenangkan Anies Muhaimin dalam Pilpres 2024, karena pasangan inilah yang jelas menyatakan ingin melakukan perubahan. Poros Buruh untuk Perubahan dideklarasikan di Bogor, Jawa Barat pada Jumat malam 13 Oktober 2023 oleh Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh tingkat nasional. Dalam deklarasi itu juga mereka menetapkan 10 sektor industri yang merupakan gangguan bagi berkembangnya industri dan rendahnya kesejahteraan buruh yang kemudian, yaitu 1. Upah murah, 2. Hilangnya kepastian kerja, kerja kontrak, outsourcing, dan pemagangan, 3. PHK semakin dipermudah, 4. Potongan uang pesangon besar-besaran, 5. Serbuan tenaga kerja asing Cina, 6. Jaminan sosial terbatas diskriminatif, 7. Pungutan liar dan KKN, 8. Bunga bank tinggi bagai rentenir, 9. Penyelenggaraan pekerja migran yang memeras, dan 10. Impor produk industri yang ugal-ugalan. Pembentukan Poros Buruh untuk Perubahan itu juga dilakukan menjelang pemilu presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2023. Berbagai konfederasi dan federasi di tingkat nasional yang tiada lelah berjuang mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres. Dalam deklarasi itu hadir para pimpinan buruh nasional dari berbagai konfederasi dan federasi, antara lain Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional SPN Joko Heriono, Ketua Umum SBSI 92 Sunarti, Ketua Umum FSP Pertanian dan Perkebunan PP SPSI Ahmad Munji, Ketua Umum FSP Logam Elektronik dan Mesin LEM SPSI Arif Minardi, Ketua Umum FSP Kimia Energi dan Pertambangan KIP SPSI Dedi Sudrajat, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, dan Ketua Umum KSPN Andi Baso Rukman, serta beberapa tokoh buruh lainnya seperti Ana Sumarna dan Samsul Bahri, masing-masing dari FSP Transport Indonesia, SPSI Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Deklarasi Bogor atau Deklarasi Poros Buruh untuk Perubahan dibacakan oleh Joko Heriono berbunyi, kami Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja, Serikat Buruh tingkat nasional, dengan ini mendeklarasikan Poros Buruh untuk Perubahan sebagai langkah perjuangan politik kaum buruh Indonesia untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar